Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Apa yang disampaikan Roman dari sudut pandang Kaisar tentu saja itu sudah melewati batas. Ia menjelaskan bahwa dirinya yang paling diuntungkan dari kematian Kaisar. Tentu saja itu membuat Duke Vito sangat marah. Ia bahkan mulai membela diri dengan ekspresi yang sangat serius. Pertama, selama masa pemberontakan ia mengalami kerusakan yang tidak sedikit. Orang-orangnya dan bahkan juga dirinya hampir mati selama pertarungan. Dan yang kedua, yang mengusulkan pemberontakan adalah Sanchez yang mendatangi dirinya. Itu juga atas inisiasi kau, yaitu Roman Dimitri. Jadi bagaimana bisa aku yang paling diuntungkan dalam situasi ini? Ya, apa yang dikatakan oleh Duke Vito ataupun Kaisar tidak sepenuhnya salah. Tapi walau begitu, Roman tetap berdiri teguh atas pendiriannya. Ia kembali berkata, biarkan aku menjelaskan 3 poin kenapa aku merasa sangat tidak yakin terhadap itu semua. Pertama, seperti yang kau tahu, di dalam catatan Kaisar bisa dipastikan jika Stern adalah boneka kekaisaran. Aku yakin Cortez Valhalla, Kaisar sebelumnya yang juga merupakan ayah Stern, menjadikan dirinya Kaisar untuk bisa dikendalikan. Dan seberapa jauh pun aku berpikir, entah itu diriku ataupun Kronos, dari semua insiden yang terjadi ini, maka yang paling diuntungkan adalah kau. Karena kaulah yang naik tahta dan pada akhirnya memiliki kekuatan penuh dari Valhalla. Lalu yang kedua, seperti yang kau tahu juga, aku memiliki riwayat yang buruk dengan Sten Valhalla. Dan dalam catatan Kaisar pertama, yaitu Vanelis Valhalla, bisa dipastikan bahwa Kronos memiliki andil dalam sejarah Valhalla, yang artinya pemberontakan ini akan menguntungkan Kaisar boneka yang baru karena memiliki hubungan yang baik dengan Roman Dimitri. Artinya itu tidak akan mengganggu rencana yang telah disiapkan oleh Kekaisaran Kronos. Bisa dibilang itu adalah sebuah strategi yang membuat Roman tidak terlalu waspada terhadap Valhalla yang sudah bergandengan tangan dengannya. Walaupun sejatinya Valhalla tetaplah boneka dari Kekaisaran Kronos. Mendengar perkataan tersebut membuat Duke Vito semakin marah. Ia berkata, berhenti. Tapi Roman Dimitri tetap melanjutkan penjelasannya. Dan poin ketigalah yang membuat dirinya semakin ragu, yaitu proses bertahannya para pemberontak. Dari sudut pandang yang sangat-sangat logis, tidak mungkin bagi pasukan pemberontak untuk bisa bertahan dalam kurun waktu yang lama. Tapi entah bagaimana Duke Vito malah berhasil bertahan, lalu melakukan serangan balik ke ibu kota kekaisaran dan pada akhirnya dicap sebagai pahlawan. Intinya, dari sudut pandang Roman, pemberontakan tersebut tidak akan pernah berhasil walaupun Roman membantunya, kecuali ada faktor X yang membantu para pemberontak. Pada akhirnya, setelah mendengar 3 poin yang disampaikan oleh Roman, Kaisar pun mulai tertawa. Ia berkata, ini terlalu cepat seperti yang diharapkan dari Roman Dimitri. Aku tidak bisa menyangka jika kau bisa mengungkap semuanya dalam waktu dekat. Padahal tidak ada bukti spesifik yang ditinggalkan oleh Kaisar-Kaisar Valhalla. Tapi untungnya apa yang mereka katakan tidak bisa didengar oleh siapapun. Jadi Kaisar masih nampak sangat tenang. Ia bahkan mulai menjelaskan beberapa hal kepada Roman dan juga memperlihatkan sebuah fakta yang belum diketahui oleh Roman. Ya, itu adalah sebuah memori dari Stern Valhalla yang juga merupakan awal mula bagaimana dirinya
menjadi kaisar. Suatu pagi saat dirinya terbangun, pada akhirnya Stan Valhalla menyadari siapakah yang menaruh bangkai mayat di samping tempat tidurnya. Karena setiap hari ia merasakan sosok yang sedang mengawasinya dan ternyata itu adalah sosok yang ia kenal, yaitu pelayan yang selama ini melayaninya. Fakta tersebut tentu saja membuat Stan murka hingga pada akhirnya suatu ketika dengan pisau yang ada di tangannya, Stan pun menusuk sang pelayan beberapa kali. Tapi sayangnya ia masih tidak bisa mengakhiri hidup dari pelayan tersebut. Alasannya karena memang begitulah sifatnya. Walaupun ia sangat marah, tapi ia juga tidak sanggup untuk mengambil nyawa seseorang. Tapi tiba-tiba seseorang pun datang dan mengakhiri nyawa sang pelayan. Itu adalah Duke Vieto. Lalu ia pun mulai memberikan masukan dan arahan kepada Stan Valhalla. Dan perkataannya membuat Stan terhipnotis. Dan pada saat itu jugalah pembantaian terjadi. Atas perintah Duke Vieto, ia memerintah seluruh pasukannya untuk membunuh setiap orang yang berkaitan dengan keluarga kaisar. Kini yang tersisa hanyalah Jess Valhalla. Duke Vieto dan juga Stan mulai melewati lorong. Stan nampak sangat ketakutan karena seluruh pelayan yang ia lihat pagi tadi kini semuanya telah mati. Dan saat mereka bertemu dengan Jess, Jess pun langsung meminta ampun. Ia bahkan berkata jika dirinya dibebaskan, ia akan pergi meninggalkan kekaisaran dan melepas nama Valhalla. Yang penting ia minta dibiarkan hidup. Tapi sayangnya Duke Vieto tidak terlalu peduli. Ia bahkan lebih memprovokasi Stan dan mengatakan bahwa Jess lah sumber dalang dari semua permasalahan yang dimiliki olehnya. Dan jika Jess mati, maka permasalahannya juga akan terselesaikan. Provokasi tersebutlah yang membuat Stan bergerak dan pada akhirnya memutuskan untuk membunuh saudaranya sendiri. Itulah awal bagaimana Stan Valhalla menduduki posisinya sebagai kaisar. Di sisi lain, di sebuah ruangan yang gelap, nampak seseorang yang sedang memberikan laporan. Dan tentu saja yang menerima laporan adalah Alexander, dalang dari setiap kejadian yang ada di benua Salamander. Ia bertanya, jadi bagaimana situasinya? Ada dua orang yang tengah menghadap kepada Alexander untuk memberikan laporan. Dan laporan pertama menunjukkan bagaimana pergerakan dari Roman Dimitri. Ada kemungkinan besar Roman akan mengarahkan Valhalla kepada perang saudara yang tak terelakkan. Nah, jadi adegan ini masihlah memori yang ditampilkan oleh Duke Vieto, yang artinya ini adalah kejadian sebelum perang saudara di Valhalla terjadi. Dan dua orang yang melapor kepada Alexander tak lain adalah Duke Vieto dan juga Stan Valhalla. Setelah mendengar beberapa laporan, Alexander hanya bisa tertawa. Alasannya karena Alexander masih menganggap Roman sebagai variabel yang tidak perlu diperhatikan lebih. Walaupun Roman telah mendengar atau melihat sedikit kebenaran dari pohon dunia, tapi itu sama sekali tidak mengganggunya karena ada beberapa hal yang tidak akan pernah diketahui oleh Roman, termasuk jika kekaisaran Valhalla. Sebenarnya kekaisaran Valhalla dari dulu berada di genggamannya. Dan walaupun Roman mengetahui sedikit kebenaran dan pada akhirnya memicu perang saudara di Valhalla, tetap yang menjadi pemenangnya adalah sang kaisar Alexander. Karena baik itu Stan Valhalla ataupun Duke Vieto, keduanya adalah pion milik Alexander
ia bahkan sangat antusias ingin mengetahui bagaimana ekspresi Roman tak kalah mendapatkan fakta tersebut. Di tengah-tengah kegelapan, Alexander tertawa seperti orang gila. Ya, ia sangat puas dengan skema yang telah ia siapkan, dan ia juga tidak menyangka jika variabel yang disebut sebagai Roman Dimitri malah membantu rencananya. Dan begitulah akhir memori yang diperlihatkan oleh Duke Vieto. Dan tidak hanya itu, ia juga menambahkan beberapa informasi kepada Roman, yaitu terkait dengan pemberontakan. Mau Sanchez meminta bantuannya ataupun tidak, ia tetap akan berencana untuk menjatuhkan Kaisar Valhalla. Itu semua karena tingkah lakunya yang menyengsarakan rakyat. Intinya ini hanyalah permainan agar Duke Vieto bisa naik tahta dan mendapatkan dukungan sejati dari masyarakat Valhalla, dan juga mungkin persahabatan dengan Roman Dimitri. Jadi pada intinya semua telah berjalan sesuai rencana. Saat ini Duke Vieto telah menjadi pahlawan dan bahkan kaisar yang diidamkan oleh setiap masyarakat Valhalla. Jadi pastinya semua orang akan mendukungnya. Dan walaupun Roman telah mengetahui faktanya, Duke Vieto atau kaisar sangat yakin jika Roman tidak akan pernah membunuhnya, tepatnya kala itu. Karena jika Roman mengeksekusinya saat itu, maka seluruh warga Valhalla di luar akan menyaksikannya. Itu berarti Roman Dimitri, sang pahlawan Valhalla, telah membunuh kaisar yang juga merupakan pahlawan dari Valhalla. Dengan begitu, seluruh Valhalla akan memusuhi Roman. Ya, itu adalah bagian dari rencana yang telah dipersiapkan oleh Alexander. Setelah mendengar beberapa penjelasan, akhirnya Roman kembali membuka mulutnya. Ia berkata, "Baiklah, ada satu hal yang masih tidak aku mengerti. Jika kau tidak ingin aku menemukan kebenaran, kenapa kau membiarkanku untuk memasuki makam selatan?" Duke Vieto pun menjawab, "Katakan saja itu sebagai hiburan. Dan aku juga tidak ingin membuat kau merasa curiga karena aku melarangmu untuk memasuki makam. Lagi pula dari awal aku tidak terlalu yakin jika kau dapat mengetahui seluruh fakta dari catatan yang ditinggalkan oleh kaisar." Pada akhirnya Roman pun mendapatkan seluruh fakta, dan ia juga mengingat hari-harinya sebagai Baek Jong-hyuk, sang Heavenly Demon, saat berurusan dengan salah satu wilayah di fraksi Murim, yang artinya bukan hal baru bagi Roman untuk menghadapi satu negara atau bahkan satu benua. Perlahan ia pun mendekati Duke Vieto, lalu merangkul kepalanya, dan ia pun berkata, "Semua orang mengatakan jika aku adalah pahlawan bagi Valhalla, Redford, dan yang lainnya. Tapi aku juga memiliki sifat alami sebagai penjahat." Dan setelahnya Roman pun memutar kepala Duke Vieto. Dan itulah awal dari perang kontinental. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.